Selamat malam, salam Reza Ball. Kembali lagi bersama saya di sini. Sesuai janji saya kemarin, saya mau bahas tentang draw 16 besar Euro 2020. Ini matchnya nggak semua saya bakal tonton ya, tapi nanti kalau misalnya ada yang saya tonton itu bakalan saya bikin previewnya, reviewnya. Jadi ini preview semua match 16 besar. Jadi nanti ketika ada yang saya tonton itu setelah matchnya baru saya bikin reviewnya. Oke. Nanti malam jam 11 itu ada Wales lawan Denmark. Orang bilang Wales ini selalu jadi kuda hitam di setiap pagelaran besar seperti Euro dan Piala Dunia. Memang benar, tapi ini mereka bisa dibilang lolos dari grup A ini kan bisa dibilang karena Turki sama Swiss itu memang ya lagi nggak konsisten ya. Apalagi Turki yang dibilang dari awal itu kuda hitam Euro, tapi malah mereka yang tersingkir cepat karena udah tiga kali kalah. Jadi di atas kertas Wales bisa mengalahkan Denmark, tapi masalahnya Denmark ini juga lagi on fire ya. Di match terakhir mereka ngebantai Rusia 4-1, dan meskipun masih tanpa Eriksen, saya rasa Denmark ini akan bisa melawan Wales lah. Maksudnya tuh punya fighting spirit yang tinggi untuk bisa melawan Wales, karena mereka tahu ini Denmark ini udah bisa dibilang selama pagelaran besar itu cuman lolos sampai 16 besar aja. Jadi mereka Denmark ini kayak saya rasa pengen kali bisa ngalahkan si Wales. Cuman Wales ya seperti yang saya bilang tadi di awal, mereka kuda hitam, mereka di Euro 2016 saja sampai semifinal kan kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang ini pertandingan cukup seru. Jadi patut ditunggu siapa pemenang dari kedua tim ini. Lanjut ke Italia lawan Austria. Nah, Italia lawan Austria ini Italia memang performa mereka mengesankan, bukan hanya di Euro tapi dari 20 match ke belakang, karena mereka selalu menang dan tanpa kebobolan di 10 laga terakhir. Ini membuktikan bahwasannya Italia memang dijagokan untuk juara Piala Eropa tahun ini. Cuma mereka belum ketemu lawan-lawan kuat kan, kayak Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Portugal, itu mereka belum jumpa. Mereka masih ketemu Wales, Swiss sama Turki kan. Tapi ya lawan 3 negara itu aja mereka bisa menceploskan 7 gol tanpa kebobolan. Apalagi ini lawan Austria. Austria bukan dibilang tanpa peluang, mereka tetap ada juga peluang. Cuman di sini saya lebih sedikit mengunggulkan Italia ketimbang Austria, murni karena mereka terakhir menampilkan performa yang terbaik, dan juga dalam 10 match terakhir itu Italia memang nggak ada kebobolan. Dan ini membuktikan Mancini setelah Italia nggak lolos Piala Dunia 2018 memoles Italia dengan memadukan pemain-pemain muda dengan pemain-pemain senior. Nah, jadi Italia sama Austria ini saya lebih mengunggulkan Italia. Terus match ketiga itu Belanda lawan Ceko. Nah, Belanda Ceko ini di atas kertas Belanda yang lolos ya, di atas kertas Belanda. Cuma Ceko memang di Euro ini saya terkejut juga ya. Mereka bisa on fire, terutama lawan Scotland sama Kroasia ya. Jadi di situ mereka menang sekali, imbang sekali. Mereka cuma kalah sama Inggris. Tapi Ceko ini harus diwaspadai juga, karena bisa dibilang mereka ini di grup D menyulitkan tim-tim lain juga kayak Kroasia sama Inggris gitu. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah bagi Belanda, tapi di atas kertas Belanda lebih diunggulkan daripada Ceko. Selanjutnya Belgia lawan Portugal. Nah, ini bisa dibilang salah satu big match ya, selain Inggris sama Jerman yang nanti akan saya bahas. Belgia Portugal, saya lihat di beberapa prediksi itu sebentar. Saya lihat di beberapa prediksi itu mereka mengunggulkan Belgia, karena murni memang Belgia sekarang bisa dibilang lagi masa emasnya lah. Selain mereka kemarin tembus ke semifinal Piala Dunia, sekarang lah waktunya untuk mereka untuk juara. Cuman lawan mereka ini juara bertahan Portugal. Yang kita tahu Portugal ini kalau
di Euro gini kadang lucknya itu gede juga gitu kan. Kayak di Euro 2016 itu mereka sama juga dengan Euro kali ini, mereka lolos peringkat 3 terbaik. Tapi mereka lawan Kroasia menang di perpanjangan waktu, terus lawan Polandia menang adu penalti, lawan Wales baru mereka menang 90 menit. Nah, ini sebenarnya agak sulit sih menentukan siapa yang bakal lolos. Cuman kalau saya pribadi sih sebenarnya saya lebih mengunggulkan Portugal dibanding Belgia. Cuman masalahnya ya Belgia memang lagi masa-masa emasnya kan. Nah, jadi tapi saya sih lebih mengunggulkan Portugal ketimbang Belgia. Murni karena Portugal punya seorang Ronaldo, sama kemarin Portugal tuh di fase grup sebenarnya bisa dibilang kayak lawan Prancis mereka bisa aja menang, cuman karena ada penalti dan lain-lain, dan kebetulan juga mereka dapat penalti kan. Tapi ini ketat juga, kalau bisa nih sampai adu penalti keren juga sih Portugal. Apalagi kalau mereka menang 90 menit lawan Belgia juga bisa dibilang mantap lah. Jadi saya lebih sedikit mengunggulkan Portugal dibanding Belgia. Tapi kalau Belgia menang ya nggak masalah ya kan, namanya juga prediksi. Selanjutnya itu ada Prancis lawan Swiss. Prancis lawan Swiss ini Prancis lebih diunggulkan ketimbang Swiss. Swiss ini ya sama sih kayak Denmark, kayak Wales tadi, kuda hitam di pagelaran besar. Cuman masalahnya ya mereka ini kadang nggak konsisten juga. Abis fase grup mereka langsung gugur biasanya kan kayak Swiss kayak gitu. Jadi di sini saya lebih mengunggulkan Prancis ketimbang Swiss. Terus selanjutnya Inggris versus Jerman. Ini yang big match nih. Inggris di fase grup itu mereka menang lawan Kroasia, menang lawan Ceko kan. Dua kemenangan, 1 kali imbang. Mereka mengoleksi 7 poin. Terus mereka tuh cuma mencetak 2 gol loh. Itu pun lewat Sterling dua-duanya. Nah, mereka lawan Jerman yang notabene Jerman tuh kalau kemarin lawan Hungaria saya terkejut Jerman mainnya agak terseok-seok ya. Tapi lawan Portugal memang Jerman luar biasa. Apalagi kalau udah mereka ngandelin sayap-sayap yang cepat kayak Kimmich sama Gosens, itu Jerman luar biasa. Tapi kalau secara mental saya lebih mengunggulkan Jerman ketimbang Inggris. Tapi ya itu tadi, Inggris ini kan punya dendam lah sama Jerman kan, terutama yang perempat final Piala Dunia 2010. Jadi bisa dibilang ini salah satu kesempatan Inggris untuk bisa ngalahin Jerman. Ya kuncinya mereka harus bisa cari celah antara back Jerman dan mereka mencetak gol cepat. Nah, itu nanti pasti akan saling berbalas gol tuh. Tapi tergantung Inggris bagaimana defense mereka. Kalau defense mereka bagus, apalagi kalau duet Maguire sama John Stones, itu saya rasa Inggris bisa aja lolos. Cuman di sini kalau Jerman punya mental juara, itu Jerman bisa aja lolos. Jadi prediksi saya lebih mengunggulkan Jerman ketimbang Inggris. Terus 2 lagi yaitu Swedia Ukraina. Itu Swedia Ukraina ini bisa dibilang salah satu big match juga. Cuman masalahnya kan nggak seterkenal Inggris Jerman tadi. Jadi ini saya lebih menjagokan Swedia ketimbang Ukraina, karena murni Swedia ini kan udah berpengalaman juga. Apalagi kalau misalnya mereka ada Ibra, itu lebih mantap lagi sih. Cuman masalahnya nih Ibra nggak ada kan, jadi mereka cuma ngandelin Isak, Forsberg sama Kulusevski. Tapi kemarin saya terkejut juga sih mereka bisa menang lawan Poland, apalagi mereka dapat golnya di menit-menit akhir kan. Terus mereka draw lawan Spanyol, itu mantap juga sih. Makanya saya lebih mengunggulkan Swedia ketimbang Ukraina. Nah, yang terakhir itu Kroasia lawan Spanyol. Nah, Kroasia lawan Spanyol ini saya ingat di Euro 2016. Waktu itu Kroasia menang 2-1 lawan Spanyol. Nah, Spanyol kalau bisa dibilang kemarin lawan Slovakia itu mainnya asli keren. Tapi kita nggak tahu Spanyol nih kumatnya kayak mana. Mereka itu udah punya banyak peluang, mereka udah punya banyak chances, tapi itu mereka itu selalu gagal. Nah, ini yang saya katakan Spanyol tuh kayak bapuk gitu. Bukan masalah pemain Madrid nggak ada, bukan ya, itu saya nggak saya permasalahkan lagi. Cuman masalahnya Spanyol ini punya penyerang, punya striker, tapi peluang sekecil apapun itu nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini jadi pelajaran buat Enrique ke depannya. Kalau bisa boleh saran ke Enrique, itu pasang Gerard Moreno jangan di sayap, tapi sebagai striker utama. Nanti di kanannya itu si
Sarabia, atau di kirinya di kanannya Sarabia, di kirinya itu Ferran Torres. Nah, itu kayaknya lebih padu daripada kemarin lawan Polandia itu kan, kalau nggak salah lawan Polandia tuh Spanyol mainkan Dani Olmo di kiri, si Gerard Moreno di kanan. Itu kan mereka cuma praktis dapat 1 gol. Nah, kalau misalnya mereka pakai formasi 4-3-3 dengan 3 di depan, si Ferran Torres, Gerard Moreno sama si Pablo Sarabia, saya yakin bisa kayak lawan Slovakia tuh, Kroasia tuh. Tapi ini Kroasia datang sebagai runner up grup D kan. Terus mereka juga juara bertahan, runner up Piala Dunia 2018. Jadi mereka dibilang ya pasti ingin ngalahin Spanyol lagi. Cuman Kroasia ya kita tahu berharap sama Modric, Perisic, Kovacic dan juga Ante Rebic. Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih sedikit mengunggulkan Spanyol ketimbang Kroasia. Tapi kalau misalnya Kroasia bisa memanfaatkan keadaan dengan mencetak gol lebih dulu lawan Spanyol, bukan nggak mungkin Spanyol langsung tersingkir. Nah, ini yang seru juga di Euro nih. Jadi dari 8 match tadi udah saya bikin previewnya. Sesuai janji saya di awal tadi, kalau ada match yang saya tonton itu akan saya buat reviewnya. Ya, jadi nggak semua match bakal saya tonton, jadi nanti akan ada match yang bakal saya tonton dan saya bikin reviewnya lagi. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching.